Anxiety adalah perasaan yang umum dialami oleh banyak orang dan dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara negatif. Ini adalah perasaan gelisah, cemas, atau khawatir yang terus-menerus dan tidak dapat diterima dengan mudah. Terlepas dari apa yang menyebabkan anxiety, hal ini dapat membuat seseorang merasa sangat tidak nyaman dan kadang-kadang mempengaruhi kinerja sehari-hari mereka. Dalam video ini, kami akan membahas 10 hal yang dapat memicu perasaan anxiety dan bagaimana kita dapat mengatasinya. Nomor 1, berjuang untuk kesempurnaan. Seringkali orang yang merasa anxiety sering berusaha untuk mencapai standar yang sangat tinggi bagi diri mereka sendiri dan merasa tidak puas dengan apa yang mereka lakukan. Mereka berjuang untuk mencapai kesempurnaan dalam setiap aspek hidup mereka, seperti pekerjaan, rumah tangga, dan hubungan. Namun, usaha untuk mencapai kesempurnaan seringkali tidak mungkin dan hanya menyebabkan stres dan beban emosional yang berlebihan. Ini dapat memicu perasaan anxiety yang kuat dan membuat seseorang merasa sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa kesempurnaan adalah hal yang tidak mungkin dicapai, dan kita harus memperlakukan diri kita lebih baik dan memberikan diri kita ruang untuk berbuat kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Nomor 2, overplan. Seseorang yang merasa anxiety seringkali memiliki rencana yang terlalu ketat dan berusaha untuk mengendalikan setiap situasi dan aspek hidup mereka. Mereka seringkali membuat jadwal yang sangat padat dan memiliki harapan yang sangat tinggi untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Namun hal ini hanya menyebabkan stres dan beban emosional yang berlebihan, karena mereka merasa tertekan untuk memenuhi harapan mereka. Ini dapat memicu perasaan anxiety dan membuat seseorang merasa sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membiarkan beberapa ruang dalam hidup kita dan membiarkan hal-hal berjalan dengan alaminya. Ini akan membantu kita merasa lebih rileks dan memperlambat perasaan anxiety. Nomor 3, terus-menerus merasa perlu melakukan sesuatu. Orang yang menderita anxiety seringkali merasa tidak nyaman jika mereka tidak melakukan sesuatu. Mereka merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk memenuhi harapan diri sendiri atau orang lain. Ini bisa berupa pekerjaan rumah, bekerja, atau melakukan aktivitas sosial. Konsekuensinya, mereka tidak akan pernah merasa puas, dan mereka seperti tidak memiliki waktu untuk diri mereka sendiri. Hal ini akan memicu perasaan anxiety dan membuat mereka merasa tertekan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membiarkan diri kita beristirahat dan meluangkan waktu untuk bersantai dan meresapi kehidupan. Ini akan membantu kita merasa lebih seimbang dan mengurangi perasaan anxiety. Nomor 4, tiba super awal untuk janji Anda. Orang yang menderita anxiety seringkali merasa khawatir dan gugup tentang janji mereka. Mereka takut akan terlambat dan tidak memenuhi harapan orang lain. Oleh karena itu, mereka biasanya datang super awal untuk janji mereka. Namun ini bisa membuat mereka merasa tidak nyaman dan menambah tingkat stres mereka. Datang super awal juga bisa menciptakan situasi yang awkward dan membuat orang lain merasa tidak nyaman juga. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berbicara dengan diri sendiri dan membiasakan diri datang tepat waktu untuk janji kita. Ini akan membantu kita merasa lebih tenang dan mengurangi perasaan anxiety. Nomor 5, menunda-nunda hal tertentu. Orang yang menderita anxiety seringkali memiliki pikiran negatif dan khawatir tentang apa yang bisa salah. Mereka takut tidak bisa memenuhi harapan orang lain atau melakukan kesalahan. Oleh karena itu, mereka sering menunda-nunda hal tertentu yang seharusnya mereka lakukan. Ini bisa membuat mereka merasa kurang produktif dan tidak berhasil dalam hidup mereka. Menunda-nunda hal ini juga bisa menambah perasaan anxiety karena mereka merasa tidak seperti memiliki kontrol atas situasi mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berbicara dengan diri sendiri dan membiasakan diri untuk mengatasi hal-hal yang menakutkan. Ini akan membantu kita merasa lebih percaya diri dan mengurangi perasaan anxiety. Nomor 6, terlalu banyak berpikir dan merenung. Orang yang menderita anxiety seringkali terlalu banyak berpikir dan merenung tentang hal-hal yang menakutkan atau membuat mereka khawatir. Mereka bisa berpikir tentang masa depan, hubungan, pekerjaan, atau hal-hal lain yang membuat mereka merasa cemas. Ini bisa membuat mereka merasa terperangkap dalam pikiran negatif dan tidak bisa berpikir jernih. Terlalu banyak berpikir dan merenung juga bisa membuat mereka merasa lelah dan tidak segar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membatasi waktu yang kita gunakan untuk berpikir dan merenung tentang hal-hal yang menakutkan atau membuat kita cemas. Ini akan membantu kita untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang baik. Nomor 7, merasa bersalah karena mengatakan tidak. Orang yang menderita anxiety seringkali merasa bersalah jika menolak permintaan orang lain atau mengatakan tidak pada hal-hal yang mereka rasa tidak bisa dilakukan. Mereka takut akan membuat orang lain marah atau tidak suka padanya.
Padahal, mengatakan tidak adalah hal yang normal dan penting bagi kesehatan mental kita. Terlalu banyak memikirkan orang lain dan tidak memikirkan diri sendiri bisa membuat kita merasa tertekan dan tidak bahagia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana mengatakan tidak dengan baik dan memprioritaskan kesejahteraan diri sendiri. Ini akan membantu kita untuk menjadi lebih percaya diri dan mengurangi tingkat anxiety. Nomor 8, jaga emosi Anda. Orang yang menderita anxiety seringkali memiliki masalah dalam mengatasi dan mengelola emosi mereka. Mereka mudah terpengaruh oleh perasaan dan situasi yang memicu rasa takut, tegang, dan gelisah. Ini bisa memperburuk tingkat anxiety mereka dan membuat mereka merasa tidak tenang dan tidak nyaman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar menjaga emosi kita dan mempelajari teknik-teknik untuk mengatasi emosi negatif. Ini termasuk mengidentifikasi pemicu emosi, mengevaluasi pandangan negatif terhadap situasi, dan menemukan cara untuk meredakan stres dan mengatasi kecemasan. Jika kita bisa mengelola emosi kita dengan baik, kita bisa merasa lebih tenang dan bahagia. Nomor 9, kepalkan tangan dan rahang Anda. Kepalan tangan dan rahang merupakan tindakan refleks yang sering kali terjadi pada orang yang mengalami anxiety. Ini bisa menimbulkan rasa sakit dan meningkatkan tingkat ketegangan dan kecemasan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar memperhatikan tindakan-tindakan fisik ini dan memperbaikinya. Ini termasuk melakukan stretching dan relaksasi otot, serta memperhatikan postur tubuh kita. Kepalan tangan dan rahang juga bisa diatasi dengan memfokuskan perhatian pada tindakan-tindakan positif, seperti memegang benda yang nyaman, bermeditasi, atau berolahraga. Jika kita bisa memperbaiki tindakan-tindakan fisik kita bisa mengatasi kecemasan dan menjadi lebih tenang. Nomor 10, berpegang teguh pada rutinitas dan pengalaman. Memiliki rutinitas yang stabil dan menjalankan aktivitas yang dapat membuat Anda merasa nyaman dapat membantu memperbaiki mood dan mengurangi tingkat stres. Alihkan perhatian Anda pada hal-hal yang Anda nikmati dan yang membuat Anda merasa baik, seperti berolahraga, membaca, atau mengejar hobi. Dalam situasi sulit, mengingat pengalaman positif sebelumnya dapat membantu memperbaiki mood dan mengurangi gejala anxiety. Anxiety bisa menjadi hal yang sangat menakutkan dan menjengkelkan, namun jangan biarkan itu memegang kendali atas hidupmu. Dengan memperhatikan dan mengatasi 10 hal ini, Anda akan memiliki kendali lebih atas rasa cemas Anda dan merasa lebih baik. Fokus pada hal yang membuatmu merasa baik dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika Anda merasa kesulitan untuk mengatasi rasa cemas Anda sendiri. Ingatlah, setiap orang membutuhkan bantuan dari waktu ke waktu, dan itu tidak membuatmu lemah. Itu justru menunjukkan kekuatan untuk mengatasi masalah dan merasa lebih baik.